Subang, sidang perdana kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, digelar di Pengadilan Negeri PN Subang, Jawa Barat, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan kekejian terdakwa Yosef Hidayah saat menghabisi kedua korban yang merupakan istri dan anak kandungnya. Tim JPU yang membacakan dakwaan kasus pembunuhan berencana itu dipimpin oleh Aspidum Kejati Jabar Neva Sari Susanti yang didampingi anggota dari Kejati Jabar dan Kejari Subang. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto. Sedangkan terdakwa Yosef Hidayah didampingi oleh tim penasehat hukum. Dalam perkara ini terdakwa Yosef Hidayah didakwa melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan primer dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar. Terdakwa Yosef Hidayah terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau 20 tahun penjara. Peristiwa keji itu bermula pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam. Saat itu, Yosef bertemu dengan M. Ramdhanu alias Danu di tukang pecel lele. Di sana, Yosef meminta bantuan kepada Danu untuk menghabisi nyawa korban. Yosef berujar dirinya bakal memberi pelajaran, karena tak diberi lagi jatah uang yayasan oleh Tuti dan Amel. Kemudian terdakwa berkata lagi, Amang tegadu artos, kamamana oge teboga duit. Ku amang rek diberi pelajaran paman tidak punya uang, mau kemana-mana juga tidak ada uang, sama paman mau dikasih pelajaran. Kata jaksa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari, Yosef dan Danu mendatangi kediaman Amel dan Tuti. Yosef masuk terlebih dulu ke dalam rumah lalu disusul Danu. Adapun di dalam rumah sudah ada dua pelaku lain, yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia, anak dari Mimin, istri kedua Yosef. Yosef lalu terlibat cekcok dengan Tuti. Yosef meminta uang kepada Amel. Tuti menjawab dirinya dan Amel tak mempunyai uang. Yosef yang berjalan ke arah kamar Amel dihalangi oleh Tuti. Saling dorong di antara Yosef dan Tuti pun terjadi hingga Tuti terdorong ke arah meja makan. Saat itu, Arigi menyerahkan sebilah golok yang sebelumnya diambil dari dapur. Golok itu pun dihantamkan Yosef ke kening Tuti hingga korban mengerang kesakitan. Terdakwa memegang golok langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali, ujar jaksa. Meskipun mengerang kesakitan, Tuti masih berdiri di hadapan Yosef. Yosef lalu mendorong Tuti hingga terduduk di sofa dan memukul berulang-ulang hingga Tuti tak sadarkan diri. Namun, tak puas sampai di situ, Yosef masuk ke dalam sebuah kamar mengambil stick golf dan menghantamkan stick golf itu ke bagian kepala Tuti. Tuti pun terkapar di atas sofa. Namun, Yosef tak juga puas. Terdakwa menarik Tuti dari atas sofa kemudian meminta Danu memukul Tuti menggunakan stick golf. Danu pun memukul Tuti 1 kali. Setelah itu, stick golf disimpan di box warna hitam dekat kamar. Setelah Danu, giliran Arigi yang menghantam Tuti dengan golok. Terdakwa memukulkan stick golf dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lagi kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai, tutur JPU. Setelah membunuh Tuti, para pelaku masuk dalam kamar Amel yang pintu kamarnya sudah terbuka. Ketika itu, Amel sedang tertidur di atas kasur dan bagian telinganya terpasang handsfree. Kemudian, Arigi dan Danu langsung memegangi kedua tangan Amel. Melihat Amel yang terbangun dan berontak, Danu langsung memukul Amel ke bagian kepalanya. Saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung meninju korban Amalia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai kening kanan sebanyak 1 kali, sehingga korban Amalia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur sambil korban Amalia Mustika Ratu berkata, "Ampun, ampun," ucap jaksa. Setelah itu, Yosef mengeksekusi Amel dengan menggunakan stick golf ke bagian kepalanya. Amel yang sudah tak sadarkan diri kembali dieksekusi oleh Abi dengan cara dibenturkan kepalanya ke tembok. Arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stick golf, lalu memukul korban Amalia Mustika Ratu menggunakan stick golf ke kening korban sebanyak 1 kali, kata jaksa. Setelah 2 korban terbunuh, datang Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef. Kemudian, jenazah 2 korban dibawa ke kamar mandi untuk dimandikan oleh Mimin. Selanjutnya, jenazah korban Tuti dan Amel dibawa oleh para pelaku dan disimpan di bagasi mobil Alphard. Jasad Amel ditumpuk di atas jasad Tuti. Dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Tuti Suhartini di mana bagian kepalanya berada di atas kaki jasad korban Tuti Suhartini dan kakinya berada di atas kepala jasad korban Tuti Suhartini, ujar JPU. Kemudian, bekas darah yang berceceran di dalam rumah dibersihkan untuk menghilangkan jejak.
Yosep kemudian memberitahukan ke warga setempat seakan Amel dan Tuti telah menjadi korban perampokan. Diketahui, cukup lama diungkap oleh aparat kepolisian. Yosep berulang kali membantah terlibat membunuh Tuti dan Amel. Berpura-pura memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu, ucap jaksa. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asi Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa.